Ponsel 4 jutaan ini benar-benar gila karena membawa fitur satelit flagship yang bakal bikin merek lain gemetar ketakutan di awal tahun 2026. Selamat datang kembali di kanal teknologi kebanggaan kita semua, dan hari ini kita benar-benar kedatangan kabar yang sangat menggemparkan dari jagat gadget tanah air dan dunia. Wah, sepertinya kamu sangat antusias sekali hari ini. Memangnya apa sih yang sebenarnya dibawa oleh Infinix Note 60 Pro ini sampai kamu bilang bisa membuat merek-merek raksasa lain gemetar ketakutan? Apakah ini hanya sekadar strategi pemasaran, atau memang ada sesuatu yang nyata di dalamnya? Ini nyata dan bukan sekedar gimmick belaka. Jadi begini, coba bayangkan kamu sedang memegang sebuah ponsel dengan harga hanya 4 jutaan saja. Tapi di dalamnya sudah tersemat fitur panggilan satelit dua arah yang sangat canggih. Itu adalah fitur yang selama ini hanya bisa kita temukan di ponsel kasta tertinggi atau kelas flagship yang harganya biasanya mencapai belasan bahkan puluhan juta rupiah. Tunggu sebentar, fitur satelit di harga 4 jutaan. Itu benar-benar terdengar tidak masuk akal untuk standar industri saat ini. Bagaimana mungkin Infinix bisa melakukan lompatan teknologi sejauh itu di seri Note mereka yang biasanya mengisi segmen pasar menengah? Itulah yang saat ini membuat semua pengamat teknologi dan penggemar gadget merasa heboh dan tidak percaya. Infinix Note 60 Pro ini benar-benar memposisikan dirinya sebagai seorang pionir di kelasnya. Mereka berhasil menghadirkan teknologi komunikasi satelit dua arah yang memungkinkan kamu sebagai pengguna untuk tetap bisa mengirim pesan teks atau bahkan melakukan panggilan darurat meskipun kamu sedang berada di area yang sama sekali tidak terjangkau oleh sinyal seluler biasa. Ini benar-benar menjadi berita besar dan kabar gembira bagi mereka yang sangat suka berpetualang ke alam liar, naik gunung, atau mereka yang sering bertugas di daerah terpencil yang minim infrastruktur telekomunikasi. Tapi selain fitur satelit yang bombastis itu, bagaimana dengan performa mesin utamanya? Apakah ponsel ini hanya menang di fitur satelit saja, sedangkan bagian lainnya diabaikan? Tentu saja tidak. Kali ini, Infinix melakukan pergeseran strategi yang sangat besar dan signifikan. Mereka tidak lagi menggunakan chipset kelas menengah ke bawah, melainkan beralih menggunakan chipset buatan Qualcomm dari keluarga Snapdragon seri 7. Tepatnya adalah Snapdragon 7S Gen 4. Ini menandai sebuah langkah yang sangat berani dari Infinix untuk memberikan jaminan performa yang jauh lebih stabil, lebih dingin, dan tentunya jauh lebih efisien dalam penggunaan daya dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Snapdragon 7S Gen 4 ya. Itu adalah chipset yang sangat bertenaga dan sangat mumpuni untuk kelas menengah atas. Sepertinya Infinix benar-benar ingin memastikan kalau Note 60 Pro ini bukan cuma sekedar ponsel gimmick dengan fitur satelit, tapi benar-benar sebuah monster performa yang bisa diandalkan untuk berbagai tugas berat, termasuk bermain game dengan grafis tinggi di tahun 2026 ini. Kamu benar sekali. Mereka ingin memberikan paket lengkap tanpa kompromi. Dan kehebatannya tidak berhenti di sektor dapur pacu saja. Sisi layarnya juga dibuat sangat mewah dan memanjakan mata. Mereka menggunakan panel AMOLED dengan desain melengkung di bagian tepinya yang memberikan kesan sangat premium. Ditambah lagi dengan dukungan refresh rate mencapai 144 Hz yang membuat pergerakan layar terasa sangat mulus. Dan yang paling gila menurut saya adalah tingkat kecerahan puncaknya yang diklaim bisa menyentuh angka 4000 nits. 4000 nits? Luar biasa sekali. Itu adalah angka yang sangat fantastis dan bahkan mengalahkan banyak ponsel flagship lainnya. Kamu bahkan bisa melihat tampilan di layar dengan sangat jelas, kontras, dan tajam, meskipun kamu berada di bawah paparan terik matahari langsung di tengah hari tanpa ada kendala sedikit pun. Infinix benar-benar tidak main-main dalam meracik spesifikasi layar ponsel ini untuk para penggunanya. Betul, mereka ingin memberikan pengalaman visual terbaik bagi penggunanya di seluruh dunia. Dan untuk mendukung semua fitur canggih tersebut, mereka tidak lupa menyematkan baterai dengan kapasitas yang sangat besar, yaitu 6000 mAh. Hebatnya lagi, ponsel ini juga sudah mendukung fitur pengisian daya tanpa kabel atau wireless charging. Perlu diingat bahwa fitur pengisian nirkabel ini masih sangat jarang ditemukan di rentang harga 4 jutaan rupiah. Baterai raksasa 6000 mAh ditambah lagi dengan dukungan pengisian nirkabel. Wah, ini benar-benar bisa dibilang sebagai paket lengkap yang sangat menggiurkan bagi calon pembeli. Tapi sebagai pengamat yang objektif, kita pasti tahu kalau selalu ada hal yang harus dikorbankan untuk menekan harga jualnya kan? Tidak mungkin semuanya dibuat sempurna tanpa ada pengurangan fitur di sisi lain. Analisis kamu sangat tajam dan jeli. Memang ada beberapa catatan kecil yang perlu diperhatikan oleh calon pengguna agar tidak merasa kecewa nantinya. Pertama, ponsel ini mengikuti tren modern di mana mereka sudah tidak lagi menyediakan lubang audio jack berukuran 3,5 mm. Jadi kamu harus mulai terbiasa menggunakan earphone nirkabel berbasis Bluetooth atau menggunakan konverter tambahan jika ingin mendengarkan musik. Ya, tren penghilangan lubang audio memang sudah merambah ke kelas menengah sekarang. Meskipun buat sebagian pencinta musik kabel, hal ini masih dianggap sebagai kekurangan yang cukup mengganggu. Lalu, apakah ada kekurangan lain yang perlu kita ketahui sebelum memutuskan untuk membeli ponsel ini?
Ada satu lagi yang menurut saya cukup krusial bagi mereka yang suka menyimpan banyak file berukuran besar, yaitu tidak adanya slot untuk kartu memori eksternal atau microSD. Jadi kamu harus benar-benar bijak dalam memilih kapasitas memori internal di awal pembelian, karena kamu tidak akan bisa menambah kapasitas penyimpanannya lagi di kemudian hari. Pastikan kamu memilih varian yang sesuai dengan kebutuhan penggunaanmu sehari-hari.